Shalom dan senang sekali bisa berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini, dan firman Tuhan hari ini terambil sebagai renungan kita dari Yohanes 4, yaitu ayat yang pertama sampai dengan 39. Saya tahu ayatnya sangat banyak dan kita akan fokus kepada beberapa ayat saja. Dan ini adalah berbicara tentang bagaimana perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di sebuah sumur pada saat itu. Dan cerita yang sangat luar biasa dan memberi dampak secara khusus buat hidup saya, dan ada banyak sekali yang kita bisa pelajari daripada pasal ini. Dan saya memberikan judul daripada renungan Daily Devotion hari ini, teguran berlandaskan kasih. Nah, saudara, kita tahu ceritanya bahwa pada saat itu Tuhan Yesus minta air, dan pada saat itu melalui perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini, lalu Tuhan bertanya pertanyaan yang sangat sangat detail, sangat pribadi, bahkan terkadang agak sedikit kesannya menyentuh lewat batas daripada privacy, yaitu di mana suamimu. Kayaknya nggak ada hubungan banget. Yesus lagi mau minta minum sampai tiba-tiba nanya sampai sesuatu yang personal. Bukan saja cuman kamu dari mana asalnya, kamu dari desa mana, enggak, mana suamimu dan panggil ke sini. Lalu pada saat itu perempuan Samaria itu bilang bahwa aku nggak punya suami, bahkan orang yang ada saat ini pun adalah bukan suamiku, katanya. Lalu disitulah hal-hal yang sangat menarik yang terjadi di dalam pembicaraan ini. Nah, yang luar biasa adalah Yesus pada saat itu, kalau kita baca di ayat ke-28, firman Tuhan bilang begini, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, dan dia bercerita tentang Yesus, dia menyaksikan tentang perjumpaannya dengan Yesus. Nah, saudara, kita lihat ya, perempuan Samaria, dia tidak hidup di dalam Tuhan, dia tidak mengenal Tuhan, bahkan dia hidup jauh daripada perbuatan yang baik, dia hidup bersama dengan laki-laki, banyak laki-laki bahkan, dan yang bukan suaminya. Berarti saudara bisa membayangkan bagaimana bobroknya kehidupan moral daripada perempuan Samaria itu. Tapi ketika dia ditegur dan bertemu dengan Tuhan, kita lihat ada sebuah perpindahan daripada dari kehidupan lamanya, lalu dia tinggalkan tepayannya dan dia mulai bersaksi tentang Tuhan. Dan kalau saudara baca daripada pasal ini, Yohanes 4, maka kita bisa melihat ada sebuah statement bahwa banyak orang percaya oleh karena perkataan perempuan Samaria itu. Saudara, teguran yang berlandaskan kasih akan membuat orang itu bisa bertobat. Orang itu bukan saja mengalami pemulihan, tapi teguran yang berlandaskan kasih akan membawa orang bisa bertemu dengan rancangan Tuhan, bahkan bisa bertemu dengan pribadi Yesus sendiri. Kasih tidak pernah kompromi dengan dosa, saudara. Kasih bisa saja menegur, seperti bapa sayang anaknya. Terkadang bapa yang baik juga memberikan pukulan kepada anaknya untuk didikan. Tapi kasih, saudara, teguran yang berlandaskan kasih bisa membuat orang bukan saja dipulihkan, tapi orang bisa kembali kepada rancangan Tuhan. Bahkan orang hidup di dalam tujuan Tuhan, dan ini menjadi dasar buat firman Tuhan hari ini. Bukan saja dia tinggalkan tempayannya, apa yang menjadi kebutuhannya, tapi dia tinggalkan juga kehidupan lamanya, dan bahkan dia mulai bersaksi tentang Tuhan. Saudara, bandingkan dengan ada sebuah cerita yang juga luar biasa di Alkitab, bagaimana seorang perempuan kedapatan berzina dan ditangkap pada saat itu oleh ahli Farisi dan ahli Taurat, dibawa ke muka umum dan di depan Yesus, lalu dipermalukan pada saat itu. Apakah itu mendatangkan teguran, itu mendatangkan pertobatan? Enggak. Ternyata lihat apa yang dilakukan bahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan hal yang sama. Kalau orang lain tidak menghukum engkau, aku pun tidak menghukum engkau. Jangan berbuat dosa lagi. Pergi dan jangan berbuat dosa. Nah, saya mau tutup di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan bilang gini, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut, ayat 25, dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka
pada kehendaknya. Saudara, seorang hamba Tuhan itu ketika kita dikatakan bukan saja cakap, tapi harus sabar menuntun orang untuk kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan saja memberikan waktu. Nah, terkadang kita sebagai orang percaya, kita lebih jahat secara nggak sadar daripada Tuhan. Kita seringkali menghakimi, sedangkan Tuhan sendiri tidak pernah menghakimi kita. Kita seringkali memberikan waktu di dalam pertobatan buat orang tertentu, dan ketika orang tidak bertobat lalu kita hakimi dan kita jauhi mereka. Tuhan sendiri terus memberikan waktu, saudara, supaya kita bisa kembali ke Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, kalau ada orang-orang di sekitar hidup saudara mungkin yang hari ini belum bertobat, beri mereka waktu, mari layani mereka dengan kasih Tuhan. Karena kasih itu bisa memberikan pertobatan atau mendatangkan pertobatan yang sejati. Mari kita berdoa. Hari ini kami belajar, terima kasih Tuhan sudah ajar kami, dan kami mau mengambil komitmen, kami harus melayani orang lain di dalam kasih. Kasih tidak pernah kompromi dengan dosa, tapi kasih, teguran di dalam kasih yang berlandaskan kasih itulah yang bisa mendatangkan pertobatan sejati, sehingga hidup orang yang kami layani bisa dipulihkan dan mereka bisa ketemu dengan rancangan Tuhan, bahkan hidup di dalam rancangan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan buat kami, Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat melayani orang lain, jadilah berkat. God bless.